Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Perkenalkan kami dari kelompok 2A ingin memberikan penjelasan tentang materi yang kami dapat, yaitu tulang atau bone. Diawali dengan nama lengkap kami dan NIM kami. Selanjutnya kami akan membahas tentang beberapa materi yang telah kami buat, yaitu yang pertama pengertian dan fungsi tulang, yang kedua struktur tulang, yang ketiga jenis-jenis tulang, yang keempat pembentukan tulang atau osifikasi, yang kelima sistem rangka, yang keenam hubungan antar tulang yaitu sendi, yang ketujuh kelainan tulang, dan yang kedelapan menjaga kesehatan tulang. Dimulai dengan yang pertama, yaitu pengertian dan fungsi tulang. Baik, jadi untuk materi pertama yaitu pengertian dan fungsi tulang. Jadi tulang adalah bagian keras dari tubuh manusia atau hewan yang membentuk kerangka tulang, tersusun dari sel-sel tulang, zat kalsium, serta fosfor, sehingga kuat dan kokoh untuk menopang tubuh. Tulang sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tulang keras, itu dia membentuk kerangka tubuh, dan yang kedua tulang rawan, dia bersifat lentur, misalnya pada hidung dan telinga. Fungsi utama tulang bagi tubuh yaitu yang pertama menopang tubuh, yang kedua melindungi organ dalam, bisa juga menjadi alat gerak pasif, tempat melekatnya otot, tempat pembentukan sel darah, dan yang terakhir tempat penyimpanan mineral. Selanjutnya yaitu struktur tulang. Tulang berfungsi sebagai penopang tubuh dan penyimpan mineral, terdiri dari dua jaringan utama dan beberapa komponen penting. Jaringan tulang terbagi atas dua, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak mempunyai ciri yaitu padat, keras, kuat, membentuk jaringan luar tulang berfungsi memberi kekuatan dan perlindungan. Tulang spons berongga seperti spons atau trabekula, berada di bagian dalam tulang, panjang dan pipi, berfungsi menyerap tekanan dan menyimpan sumsum tulang. Yang kedua, struktur tulang mempunyai komponen lain, yaitu yang pertama periosteum, selaput luar pelindung berisi pembuluh darah dan syaraf. Yang kedua endosteum, lapisan dalam rongga tulang. Yang ketiga sumsum tulang yang berwarna merah, yaitu untuk membentuk sel darah, yang berwarna kuning yaitu sebagai cadangan lemak. Yang ketiga, struktur tulang mempunyai bagian yang lain, yaitu sel tulang. Sel tulang ini dibagi atas tiga, yaitu yang pertama osteoblast sebagai pembentuk, osteosit sebagai pemelihara, dan osteoklas sebagai penghancur. Di sini ada jenis-jenis tulang. Jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya itu ada 5 jenis, yaitu yang pertama tulang pipa, yang fungsinya menopang berat badan, alat pengungkit gerak, dan melindungi sumsum tulang. Yang kedua tulang pendek, fungsinya kekuatan dan kestabilan gerak terbatas dan tahan tekanan dari berbagai arah. Yang ketiga yaitu tulang pipi, fungsinya lindungi organ vital, tempat melekat otot besar. Yang keempat tulang tidak bilaturan, fungsinya itu lindungi saraf dan beri bentuk tubuh. Dan yang terakhir yang kelima itu tulang sesamoid, fungsinya lindungi tendon dan bantu gerak sendi. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pembentukan tulang atau osteogenesis atau osifikasi. Itu merupakan proses pembentukan jaringan tulang baru sejak janin hingga dewasa, juga saat tulang patah. Berikut dua mekanisme utamanya, yaitu osifikasi intramembranosa dan osifikasi endokondral. Osifikasi intramembranosa itu terjadi langsung dari jaringan ikat ke tulang keras tanpa tulang rawan. Contohnya itu tulang tengkorak atau frontal parietal dan rahang bawah. Terus sel mesenkimal itu ke osteoblast, terus ke osteoid dan mineralisasi. Terus yang kedua itu osifikasi endokondral, itu terjadi dari penggantian tulang rawan menjadi tulang keras. Contohnya itu tulang panjang atau femur, humerus, dan vertebra. Terus tahapannya itu model tulang rawan terbentuk klasifikasi pusat osifikasi primer dan sekunder. Pertumbuhannya itu di lempeng epifisis. Terus remodeling tulang itu merupakan proses pembaruan tulang sepanjang hidup.
Osteoklas atau resorpsi itu menghancurkan tulang lama, dan osteoblast atau deposisi itu membentuk tulang baru. Berikut merupakan fungsinya itu ganti tulang rusak, atur kadar kalsium, dan sesuaikan struktur dengan beban atau hukum Wolff. Saat masih dalam bentuk janin, rangka tubuh vertebrata tersusun atas tulang rawan hialin, dan sebagian besar tulang tersebut akan berkembang menjadi tulang keras. Proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut osifikasi. Contoh tulang yang mengalami osifikasi adalah tulang tungkai. Proses osifikasi diawali dengan masuknya pembuluh darah ke dalam perikondrium di bagian diafisis. Pembuluh darah akan menyalurkan nutrien ke sel mesenkimal sehingga sel tersebut berdiferensiasi menjadi osteoblast. Osteoblast akan berkumpul di dinding diafisis dan membentuk leher tulang atau bone collar. Selanjutnya, kondrosit yang ada di pusat osifikasi meluas dan menstimulasi terjadinya kalsifikasi. Kalsifikasi ini menyebabkan sel bersifat impermeabel terhadap nutrisi dan sel mengalami kematian. Hal ini menyebabkan pusat tulang menjadi berongga dan bone collar di sekelilingnya berperan sebagai penyokong. Sementara itu, kondrosit yang sehat mengalami elongasi sehingga tulang bertambah panjang. Kemudian, rongga akan dimasuki oleh periosteobat yang terdiri dari pembuluh darah arteri, vena, limfa, dan saraf. Pembuluh darah juga membawa osteoklas dan osteoblast untuk masuk ke dalam rongga tulang ini. Osteoklas akan mendegradasi kondrosit di dalam tulang, sedangkan osteoblast akan membentuk jaringan tulang spons. Sementara itu, kondrosit pada kartilago tetap mengalami pemanjangan. Tahapan selanjutnya adalah pusat ostifikasi akan terus meluas, osteoklas mulai mendegradasi tulang spons di sekitar pusat ostifikasi dan membentuk sumsum tulang. Sementara itu, kartilago hanya tumbuh dan mengalami pemanjangan di bagian epifisis. Di saat yang bersamaan, tulang spons juga mulai terbentuk di epifisis. Tahapan terakhir, tulang rawan sudah hampir seluruhnya mengalami pengerasan, dan kartilago hanya tersisa di permukaan dan lempeng bawah epifisis. Sistem rangka manusia adalah sistem rangka yang terdiri dari tulang dan jaringan pendukung yang berfungsi sebagai menopang, melindungi, dan membantu pergerakan tubuh. Fungsi utama terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menopang tubuh dan menjaga bentuk. Yang kedua, melindungi organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang ketiga, membentuk pergerakan bersama otot. Yang keempat, membentuk sel darah di sumsum tulang. Yang kelima, menyimpan mineral, kalsium, dan fosfor. Komponen sistem rangka pun terbagi menjadi 4. Yang pertama, tulang yang terdapat 206 buah sebagai penyusun utama rangka. Yang kedua, sendi sebagai penghubung antar tulang tetap, tulang gerak, dan tulang semi gerak. Yang ketiga, ligamen sebagai pengikat antar tulang. Yang keempat, tulang rawan sebagai bantalan pelindung ujung tulang. Dan ini dapat dipengelompokkan menjadi 2. Yang pertama, rangka aksial yang terdapat 80 tulang yang terletak di tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Dan yang kedua, rangka apendikular yang terdapat 126 tulang yang terletak di tulang lengan, tulang kaki, tulang tangan, dan tulang panggul. Dan ini adalah gambar dari sistem rangka manusia, dan terdapat 20 tulang. Yang pertama, tulang dahi, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengupil, tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang duduk, tulang kelangkang, tulang pinggul kiri, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang rahang bawah, dan tulang pelipis. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu hubungan antar tulang dan juga sendi. Perlu kita ketahui bahwa sendi merupakan tempat pertemuan 2 atau lebih tulang untuk gerak
dan stabilitas tubuh. Ada beberapa jenis sendi. Yang pertama, ada sendi sinatrosis atau sendi mati, di mana sendi itu tidak dapat digerakkan. Contohnya berada pada tulang tengkorak. Selanjutnya ada sendi kaku, di mana sendi ini memiliki keterbatasan dalam gerak. Contohnya berada pada tulang belakang. Yang ketiga ada sendi gerak. Ini adalah sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Misalnya ada sendi engsel, itu berada pada siku dan juga lutut. Selanjutnya pada sendi peluru ada bahu dan juga panggul. Sendi putar ada leher, pelana, ada ibu jari, geser, ada di pergelangan tangan dan kaki. Selanjutnya itu ada kelainan tulang. Pengertian dari kelainan tulang adalah gangguan pada struktur atau fungsi tulang akibat faktor genetik, gizi, cedera, infeksi, atau usia yang mengganggu peran tulang dalam menopang tubuh dan melindungi organ. Penyebab utama dalam kelainan tulang yaitu genetik, kekurangan vitamin D atau kalsium, infeksi, cedera fisik, postur tubuh yang salah, dan penuaan. Jenis kelainan tulang pada umumnya itu ada beberapa, yaitu skoliosis, tulang belakang melengkung ke samping, kifosis, punggung membungkuk, lordosis itu pinggang melengkung ke depan, rakitis, tulang lunak, itu terjadi karena kurang vitamin D. Osteoporosis itu tulang rapuh, itu umumnya terjadi pada orang usia lanjut, dan terakhir itu ada fraktur patah tulang. Menjaga kesehatan tulang. Pertama, konsumsi makanan bergizi seimbang, mulai dari kalsium dan vitamin D. Sumber dari kalsium ada susu, keju, ikan teri, bayam, dan brokoli. Sumber dari vitamin D ada ikan salmon dan telur. Yang kedua, rutin berolahraga seperti jalan cepat, bersepeda, senam, atau jogging yang membantu memperkuat tulang. Yang ketiga, berjemur di bawah sinar matahari pagi. Berjemur sekitar pukul 7 pagi sampai 9 pagi selama 10-15 menit agar tubuh memproduksi vitamin D alami. 4. Hindari kebiasaan buruk. Tidak merokok dan menghindari alkohol karena dapat menurunkan kepadatan tulang. Yang kelima, menjaga berat badan ideal. Berat badan terlalu rendah meningkatkan resiko tulang rapuh atau osteoporosis. Periksa kesehatan tulang secara berkala, terutama bagi lansia dan wanita setelah menopause. Jadi itu saja beberapa penjelasan mengenai tulang. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.